Namun hari ini, di zaman ini, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, presidennya beragama Islam, wakil presidennya beragama Islam, menteri-menteri, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal banyak berKTP Islam. Tetapi ketika pelantikan pengukuhan, konon katanya kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Dan ingat, usia 79 itu bukan muda lagi. Semestinya semakin tua, bangsa ini semakin tunduk patuh kepada Allah. Di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Dan mirisnya, yang merusak Islam itu orang Islam sendiri, di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Di negeri ini banyak yang berKTP Islam, tapi KTP-nya saja yang Islam. Ini KTP-nya Islam, mantan rektor, bergelar profesor, doktor. Manusia terlaknat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur senantiasa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah kita memperbaharui, bermuhasabah, introspeksi, dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kemuliaan bagi seorang manusia, bagi seorang hamba bila tiada iman dan takwa. Seperti mana kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, kalau kerja sekedar kerja, kalau makan sekedar makan, binatang di hutan juga hidup. Binatang di hutan juga bekerja. Binatang di hutan juga makan. Binatang di hutan juga membuat keluarga. Namun Allah ciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan malaikat. Hingga Allah perintahkan di awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada para malaikat semuanya untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Secara zahirnya ayat Allah terbagi menjadi dua, yaitu ayat Qur'aniyah yang kita baca sehari-hari dan ayat-ayat kauniyah, kata orang kita, alam terkembang menjadi guru. Alam yang terbentang ini hendaklah menjadi pelajaran, menjadi guru bagi kita untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 179, orang yang memenuhi neraka jahanam di antaranya yang pertama, orang yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya hati tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang punya hati tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ada orang yang punya hati, mohon maaf masyaallah muslimin, kita tidak usah cerita orang kafir dulu. Kita bercerita tentang kita, tentang orang yang mengaku KTP-nya Islam dan mengaku bertuhankan kepada Allah, yang dia berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Benarkah ikrar kita itu tertancap dalam kolbu kita? Kita yakini dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita berulang-ulang kali, dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, betapa banyak orang Islam hari ini sholat seminggu sekali. Betapa banyak orang Islam hari ini lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Dan Allah tunjukkan
Di hari menjelang konon katanya kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Dan ingat, usia 79 itu bukan muda lagi. Semestinya semakin tua, bangsa ini semakin tunduk patuh kepada Allah. Tapi apa yang ternyata terjadi? Banyak kaum bangsa ini, khususnya orang-orang yang berKTP Islam, semakin tua, semakin kurang ajar dan bejat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh bukti yang Allah tunjukkan kepada kita? Menjelang pelaksanaan pengibaran bendera di IKN, peserta paskibraka yang awalnya para wanita menutup aurat dari 18 provinsi utusan provinsi terbaik, utusan dari provinsi terbaik diutus ke IKN demi untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Namun oleh penguasa, oleh pejabat, oleh penasehat kepresidenan, BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang ketuanya bergelarkan doktor, profesor, yang mantan rektor UIN, Universitas Islam Negeri, membuat keputusan, membuat ketetapan, membuat peraturan bahwasanya pengibar bendera wanita dilarang mengenakan jilbabnya, mengenakan kerudungnya dilarang, waktu pengukuhan, hingga tersingkaplah aurat para pengibar bendera wanita yang mewakili 18 provinsi yang KTP-nya beragama Islam. Mari kita lihat sejarah di masa Rasulullah. Seorang wanita muslimah yang sedang berbelanja di kaum Bani Quraisy, Bani Yahudi di Madinah. Namun wanita ini dilecehkan oleh seorang Yahudi. Diikat ujung kerudungnya ketika dia duduk. Kemudian ketika dia berjalan, terlepas kerudungnya, tersingkap auratnya, hanya sebatas nampak rambutnya. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mempersiapkan tentaranya untuk menyerang kaum Bani Qainuqa, menyerang satu kampung, yang kampung itu mayoritas penghuninya adalah kaum Yahudi dari Bani Qainuqa. Rasulullah kirimkan tentara yang dipimpin Rasulullah langsung mengepung negeri itu. Untuk apa? Untuk menyerahkan siapa yang berani melecehkan kerudung wanita muslimah. Ternyata Bani Qainuqa, satu kampung itu, membela kaumnya yang menghinakan Islam. Hingga akhirnya kampung itu dikepung beberapa hari. Hingga akhirnya warga Bani Qainuqa itu menyerah dan meminta maaf. Lantas apa kata Rasulullah? Allah bukan karena dianggap Rasulullah manusia yang kejam, niscaya Rasulullah bantai semua penghuni Bani Qainuqa itu. Namun akhirnya Rasulullah membuat peraturan, membuat keputusan, Bani Qainuqa silahkan angkat kaki dari Madinah. Angkat kaki dari negeri Madinah. Diusir hanya karena melecehkan seorang wanita yang tersingkap jilbab kerudungnya. Itu di masa Rasulullah. Betapa mulianya, betapa agungnya Islam di awal kepemimpinan Rasulullah. Dan kemudian terdengar berita lagi di masa Khalifah Mu'tasim Billah. Seorang wanita pula dilecehkan kerudungnya oleh orang-orang Nasrani. Hingga akhirnya sampailah berita itu kepada Khalifah Mu'tasim Billah yang berlainan negara. Lantas Khalifah Mu'tasim Billah mengirimkan tentaranya. Tentara yang pertama sudah sampai di negeri tujuan, sementara tentara yang terakhir masih berada di negeri. Maknanya apa? Seumpamanya kejadian itu terjadi di Australia misalkan, atau di India misalkan. Dari negeri ini Khalifah mengirimkan tentara yang pertama sudah sampai ke India, tentara yang terakhir masih bersiap-siap berangkat dari negeri ini. Begitu Mu'tasim Billah menjaga kehormatan kemuliaan Islam ketika seorang wanita dilecehkan. Namun hari ini, di zaman ini, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, presidennya beragama Islam, wakil presidennya beragama Islam, menteri-menteri, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal banyak berKTP Islam. Tetapi ketika pelantikan pengukuhan pasukan paskibraka, para wanita dipaksa melepaskan jilbabnya. Dia membisu para pejabat terlaknat. Ini hanya untuk upacara bendera. Lebih mulia bendera dibandingkan kerudungnya umat Islam di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Dan mirisnya, yang merusak Islam itu orang Islam sendiri. Maka benarlah kata Rasulullah, di suatu zaman nanti akan terjadi di tengah kehidupan manusia, di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Di negeri ini banyak yang berKTP Islam, tapi KTP-nya saja yang Islam. Perangainya lebih parah daripada orang kafir lagi. Kalau orang kafir melarang wanita muslimah memakai jilbab, bisa kita maklumi karena dia orang kafir.
Ini KTP-nya Islam, mantan rektor, bergelar profesor, doktor. Manusia terlantar. Pertanyaannya, berapa banyak ulama yang peduli? Berapa banyak tokoh-tokoh pemimpin negara daerah yang peduli membela kehormatan beberapa wanita, 18 wanita. Lagak kita cinta pada Rasulullah, lagak kita cinta kepada Islam, redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Tetapi ketika agama kita dilecehkan, berapa banyak di antara kita yang peduli? Bahkan ada orang Islam mengatakan, alah cuma sekedar jilbab saja sih, kenapa sih repot amat? Begitu kondisi umat Islam hari ini. Bahkan ada orang Islam yang mengatakan, ah cuma sekedar jilbab saja kok. Bayangkan, itulah kondisi umat Islam hari ini, Mas Bamsi.